Dia ketawa-ketawa. Awalnya dia, terus dia ngomong kayak gini, Kamu nggak bisa, anak ini punya aku. masih ada, si ikut. Ngerokok dulu aja, tangannya santai. Jadi nggak taunya yang masuk pertama ini itu adalah sosok jin yang dimana dulu istri gua itu mau dijadikan tumbal oleh pabriknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tajuk Misteri. Kali ini bersama gua yaitu Teguh yang akan membawakan podcast horor, dan pastinya gua mengundang salah satu teman gue sendiri nih. Dan katanya konon katanya teman gue ini sering diganggu sama makhluk halus. Langsung aja kita panggil teman gue nih. Halo Cang, Ya, siapa namanya? Kenalin dulu. kenalkan nama gua Muhammad Adi Saputra. Dipanggilnya? Dipanggilnya Encang. Encang. Jadi ini temen gue kuliah. Kabarnya alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Salam aja buat keluarganya, semoga baik. Kata-katanya. Lau punya cerita horor nih. Boleh spoiler sedikit nggak? Spoilernya mungkin jadi istri gua diganggu sama jin yang umurnya tuh udah ribuan tahun. Oh, jadi istri nih yang diganggu, Ya. bukan lu nya. Tapi di situ lu ngebantuin kan tetap. Bantuin. Jadi Oke. yang diganggu tuh gua sama istri gua berdua. Sebelum kita mulai, mendingan kita nyuruh nih subscriber kita atau penonton kita buat like dan subscribe atau share ke teman-teman kalian supaya kalian tidak ketinggalan podcast horor dari Tajuk Misteri. Sebelum kita mulai, Cang, bakar dulu rokoknya. Asik. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Jadi gue bingung dari awal kenapa istri gue tuh sakit terus. Di awal September itu sakit terus. Lalu ceklah ke rumah sakit. Dan setiap ke rumah sakit itu dokter bilang bahwa istri gue tuh sehat-sehat aja. Nggak ada kendala. Dan kendalanya paling ya dibilangnya selalu asam lambung. Mah. Barulah ke situ ketahuan bahwa istri gue hamil. Masuklah di bulan Oktober. Awal dimulai bulan Oktober, itu istri gue sakit lagi. Bingung dong, kok sakit mulu? Ya bukan berarti kita kayak orang nggak boleh sakit. Tapi ya aneh aja kenapa sakitnya selalu di jangka waktu yang berdekatan. Sakit istri gue. Dirawat 3 hari dan selalu balik lagi. Dokter bilang bahwa istri gue tuh sehat. Dapat 3 hari dirawat, sehat nih. Baru dapat 4 hari di rumah, sakit lagi. Akhirnya dirawat lagi lah istri gua. Dan dokter bilang sehat, janin sehat. Itu udah ketiga kali masuk rumah sakit. Nah ya, udah mulai tenang, aman. Kondisi normal. Istri kerja, gua kerja. Tapi, nah, setiap malam kan ada tuh kalau di Islam tuh kenapa kalau ada suara cicak di malam hari
berarti ada orang atau ada makhluk selain kita gitu. Itu selalu bunyi. Posisinya di dapur. Dan setiap habis suara cicak, itu ada suara di genteng, itu suara kayak apa ya? Kan kalau tikus pasti suaranya nggak terlalu duk duk duk. Iya. Nah, ini suaranya benar-benar kayak gruk 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 gruk. Gitu. Suara itu selalu ada tiap malam. Dan hawa di rumah itu selalu panas. Padahal udah pakai AC. Tapi tetap rasanya panas. Tapi kita masih saya masih positive thinking. Mungkin emang ya ini karena posisi rumahnya berada di pojok, sempit, diapit oleh rumah-rumah gitu. Makanya kenapa suasana rumah ini panas itu atau ya hangat lah. Dapat beberapa hari, semingguan lah, seminggu lebih. Barulah ketika itu di hari Minggu, tapi nggak tahu tanggal berapanya, pokoknya di hari Minggu. Sehabis pulang berobat, pulang berobat, pulanglah ke rumah. Emang posisi istri itu lagi panas. Ya nggak tahu panasnya tiba-tiba panas lah, ya kan? Istri gue panas. Di jam 2 siang, setengah 2 siang. Istri gue lagi tiduran. Gue lagi main HP. Terus nggak lama ngobrol-ngobrol, gue teleponan lah sama ibu gue, video call, nanya kabar, ya kan? Selesai video call, istriku tidur. Dapat 2 menit dari tidur itu, tiba-tiba istri gue kayak orang kejang tapi nggak kejang, gitu loh. Jadi kalau disimulasiin, jadi posisinya tuh kayak tiba-tiba lagi tidur, ini simulasi ya, tiba-tiba langsung begini, mangap, gitu. Itu gue panik, karena itu masih pas gue mulai panik, pikiran gue positif, ini kejang, gitu. Tapi setelah gue sentuh istri gue, dan gue kebetulan gue juga peka dengan hal seperti itu kan. Kalau emang lagi benar-benar ini pasti ada disebut itu, kalau kita orang yang peka tuh kita sentuh pasti ada getaran gitu, seperti listrik itu ada sambungan getaran. Ini udah bukan hal yang normal. Akhirnya gue doain lah, pakai ayat-ayat lah, jangan doain sembuh. Menurut gue sembuh, ya kan? Karena udah lemas, pindah posisi tidur, dan gue panik dong, ya kan? Karena posisi gue juga di situ lagi kurang fit. Karena kalau gue kurang fit, gue nyembuhin sendiri, itu gue masih ngerasa nantinya gue nggak bisa gitu. Guanya bakalan nanti kayaknya nyamber, kena. Akhirnya gue telepon. Itu posisi gue masih panik. Gue telepon lah ibu gue. Ibu gue langsung bilang, oh OTW, berangkat. Terus gue teleponin lagi mamang gue yang bisa gitu loh. Ya, maksudnya bisa lah kayak orang pintar, tapi ya nggak kayak orang yang benar-benar kayak orang pintar gitu. Telepon, mamang gue langsung berangkat dari Ceduk. Berangkat. Gue telepon lagi teman ibu gue yang orang pintar juga. Datanglah semua, tapi bertahap. Datang dulu ibu gue. Ketika datang ibu gue, itu kumat lagi, kayak tadi lagi, kayak orang ngorok lagi. Gua doain lagi lah, gue lemes, gue ngambil wudhu, karena air wudhu itu ibarat kata menyegarkan, kita kayak nambah power gitu. Gue doain lagi, lemes lagi, datanglah baru temen ibu gue, yang orang pintar,
datang, di backup, nggak lama di situ nyamber lah ke guanya muntah. Dan istri gua tuh nggak kelar-kelar gitu. Walaupun udah didoain sama temen ibu gua, udah dituin lah segala macam pakai ininya dia, itu nggak kelar, masih terus, dan gua masih tetap muntah dan nyamber ke gua. Kepala gua puyang di situ. Tiba-tiba gua nggak memperhatikan istri gua di dapur. Tiba-tiba gua kayak orang kerasukan, tapi gua sadar kayak orang kerasukan. Tiba-tiba gua kepengen, ya mungkin ini lucu lah ya, tiba-tiba gua kepengen buah pir. Gua makan, tapi makannya nggak kayak orang normal, langsung krak 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 krak. Dalam semenit habis gua langsung ngerasa, wah ini bukan gua nih. Gua keluar, gua minta rokok, gua mau nenangin pikiran gua. Di dalam itu masih teriak-teriak istri gua. Datanglah mamang gua. Jadi berangkat. Nah, setelah datang mamang gua, tiba-tiba gue tuh kayak ada yang nempel dan tangan gue gerak sendiri. Geraknya tuh kayak orang, gimana ya? Jadi gue lagi duduk kayak gini di depan teras. Di sini posisi ada bapak gue, ada teman gue, mamang gue datang. Pas mamang gue datang, tiba-tiba tangan gue begini, getar begini, nunjuk ke atas, begini, lanjut nyamber kaki, gitu tuh. Nyamber kaki begini, ini bukan nge-DJ ya, ini begini. Tiba-tiba udah, mamang gue datang langsung ngompat, langsung kayak orang kalau orang ini mah ngerti ya, kayak ngebetot jadinya. Betot gini langsung tarik, lemes gue. Setelah gue lemes, itu di dalam masih belum kelar, tapi udah nggak teriak-teriak. Istri gue udah rada tenang. Nah, pas mamang gue udah kelar, gue nyantai, rokok gue taruh, tiba-tiba gue lemes lagi, langsung gue kayak nusuk kaki gue sendiri pakai kuku, nusuk begini, ngebaret kayak nyakar, baret, gue langsung salto, tapi nggak salto yang loncat, kayak salto gitu, gue balik, bubrah gitu, langsung gue dipegangin, kaki gue dipegangin sama temen gue, tangan gue dipegangin sama bapak gue, mamang gue didoain, ya kayak orang ya gue kayak doain gitu, dikeluarin gitu kan. Baru gue lemas. Setelah gue lemas, gue kelar, tiba-tiba dari dalam istri gue, itu bukan istri gue, dia ketawa-ketawa, awalnya kayak terus dia ngomong kayak gini, kamu nggak bisa, anak ini punya aku, janin ini punya aku. Di situ gue langsung emosi. Gue langsung nyamperin, gue tanya maksud lu apa gitu, jangan sampai gue tebas pala lu gitu ya kan. Sampai gue tebas pala lu, pas gue ngomong gue tebas pala lu, dia melototin gue. Dengan begitu gue langsung lemes. Akhirnya gue ditarik mama gue keluar lagi biar nggak nyamber katanya, biar nggak nanti gue malah maksudnya nanti yang ada gue kena lagi, kumat lagi. Akhirnya gue di luar, itu masih tetap dia ketawa, masih bilang bahwa janin itu punya dia. Ya pikiran gue udah, wah, panik, marah, sedih gitu kan, nangis. Ya siapa yang gak sedih seorang yang mau jadi seorang bapak dengan ada makhluk halus yang berkata seperti itu. Ya kita percaya nggak percaya kan, maksudnya ya ada sebagian orang yang percaya bahwa nggak ada loh orang-orang yang dirasukin, ada orang
setan bisa ngikutin kita, tapi ada sebagian orang yang percaya ya itu bisa loh, karena ya baik lagi kan, Allah menciptakan jin dan manusia walaupun dengan alam yang berbeda, tapi mereka bisa mengganggu, ya kan. Buktinya aja Nabi Adam bisa diganggu oleh iblis gitu. Jadi setelah itu, nah si teman emak gue bilang, bisa, ini bisa ya, kamu itu bukan Tuhan, kamu siapa bisa-bisanya ngambil janin orang? Kami bisa, kamu bukan siapa-siapa. Akhirnya udah tuh mungkin dengan kekuatan yang ekstra ya, dengan ada bacaan segala macem, teman ibu gua, mamang gua nyiapin air, nyipratin ke seluruh ruangan yang dicampur garam, terus nyiapin air hangat buat nanti diminum. Akhirnya doa dengan ekstra itu dicabut dengan, mungkin mereka dengan portal alam yang berbeda ngadu di dalam sukma gitu. Akhirnya lepaslah dia, dengan perjanjian yang mengganggu. Itu hanya perjanjian semata, maksudnya berkata ya ibarat kita manusia lah, bikin janji tapi PHP gitu, di ghosting gitu kan. Udah kelar, nyantai, udah kelar semuanya, suasana udah adem lagi, udahlah di situ ya santai-santai lah. Udah gue keluar ngobrol-ngobrol sama mama gue, bapak gue, cerita-cerita lah, ngobrol biar suasana tuh gak terlalu tegang, biar guanya juga gak panik. Itu dari jam 2 itu kelarnya itu sore, jam 4 sore. Kelar jam 4 sore, udah kan gue ngobrol-ngobrol sampai maghrib. Nah akhirnya gue mau bapak gue semuanya pulang, gue nganterin istri gue ke rumah sakit buat berobat lambung, dan juga buat sekalian minta surat izin kerja kan, untuk istirahat. Udah tuh setelah rumah sakit dirawat lagi karena posisi lemas, kata dokter. Yalah, lemas ya kan. Setelah lemas dirawat 3 hari, pulang. Tapi nggak pulang ke kontrakan, pulang ke rumah gua tuh. Pulang ke rumah gua, tapi pulang ke rumah orang tua dari istri gua. Jadi kita nginep dulu di sana untuk kalau kata gua itu menetralisir, biar ada yang jagain dulu gitu kan, selama gua kerja nyari duit gitu kan. Karena gua nyari duitnya itu nggak nentu, kadang gua malam gitu, kadang ya pagi, kadang siang. Dapat 3 hari nginep di rumah orang tua istri gua, pulanglah ke rumah gua lagi, balik lagi ke rumah sendiri. Tiba-tiba kumat lagi, ya sakitnya kayak gitu, maksudnya istri gua muntah-muntah lagi, muntah yang abnormal. Jadi apapun makanan yang dimasuk itu selalu dimuntahin, apapun makanan, mau minuman, mau kata air putih, itu dimakan, dimasukin ke mulut, pasti dimuntahin lagi gitu. Kalau gue mikirnya, dan dokter pasti bilang ini karena faktor hamil, disebutnya HEG, penyakitnya itu HEG, muntah yang berlebihan. Tapi menurut gue nggak mungkin loh, ini kok gini banget, makanan apapun nggak masuk, kasihan ke istri gua ya kan, jadinya lemes, kasihan ke janinnya, nanti nggak ada nutrisi yang diserap ya kan, dimakan. Akhirnya itu cuman selang seminggu dirawat lagi, rumah sakit lagi dirawat ya, pasti dokter bilangnya ini HEG, muntah yang berlebihan.
dirawat lagi, setelah dirawat pulang, 2-3 hari dirawat, kan BPJS ya, 3 hari dirawat pulang. Setelah pulang ya seperti semula, pulangnya ke rumah orang tua istri gue lagi, karena gue mau mastiin nih, ya kan, pulang ke rumah istri gue, orang tua istri gue lagi. Itu nginep berapa hari, dan gue udah bilang ke istri gue, udah tinggal di sini tuh sebulan. Tapi dapat 3 hari istri gue bilang, kita pulang ke rumah lagi aja, biar kita mandiri gitu, jangan tergantungan sama orang tua. Ya emang benar, emang gue juga maunya begitu, cuma kan karena gue mengantisipasi gitu, biar ada yang jagain selama masa hamil ini. Karena menurut gue ini udah nggak kondisi ini udah nggak udah kredit lah, maksudnya udah nggak bener gitu. Tapi karena istri gue mintanya pulang, ya akhirnya pulang lah kita. Setelah pulang ya gitu, setiap malam pasti selalu ada aja suara, yaitu cicak, yaitu suara-suara di atas genteng, ya kan. Dapat sehari kumat lagi penyakitnya. Jadi penyakitnya tuh kumat lagi, muntah lagi gitu. Kayak gitu lagi gitu. Akhirnya masuk rumah sakit lagi. Itu dengan jarak seminggu sampai akhirnya itu kan gua nggak mungkin di satu rumah sakit kan. Sampai akhirnya rumah sakit bilang, karena di rumah sakit yang pertama tuh ke rumah sakit RSUD Kota Tangerang. Terus yang dirawat kedua itu di rumah sakit Anissa. Terus yang ketiga itu di Anissa lagi. Yang keempat di RS Sariasi. Karena pas gua ke Anissa lagi, Anissa bilang ini udah terlalu sering, BPJS sudah nggak bisa gitu. Akhirnya kita ke Sariasi, karena itu dengan jarak berdekatan ke Sariasi. Dan di Sariasi itu bilang ini bisa gitu, tapi nanti kedepannya nggak bisa untuk jarak dekat, karena ini ibu ini udah terlalu banyak dirawat di rumah sakit dengan jangka waktu yang berdekatan gitu. Dan gue berdoa semoga ini terakhir, ini nggak akan berlanjut lagi gitu. Dirawatlah istri gue, ya kan. Setelah dirawat ya selalu lah balik lagi gitu, penyakitnya penyakit yang sama gitu, penyakitnya kan, penyakit yang sama. Dan oh iya, gue flashback dulu nih ke cerita yang awal nih, yang setelah istri gue yang dia kejang gitu, yang dia ngorok gitu, yang setannya itu mau ngambil janin istri gue. Jadi itu gue dikasih tahu sama temannya ibu gue bahwa makhluk ini tuh tapi tidak spesifik ya, karena dia nggak mau buat takut gitu. Dia cuma ngasih tahu bahwa makhluk ini sosok hitam besar adanya di posisinya itu di dapur, di kamar mandi. Dan juga dia ada di posisi itu kan, rumah gua kan itu gang buntu ya, di pojokan itu ada rumah satu keluarga itu ngkong sama nenek kakek sama nenek sama anaknya. Itu ada banyak longsor, jadi ya dia juga di situ, karena setan dan jin itu suka tempat yang kotor, yang kumuh, yang lembab gitu kan. Karena udah pasti kan di situ kan lembab, karena itu kan rongsok itu kan ya namanya air hujan atau apa, dan botol-botol yang masih ada airnya pasti kan selalu lembab kan di situ. Akhirnya istri gue ngechat lah Ustadz Ruqyah, yang biasa dia dulu pernah ngeruqyah dia semasa dia masih dulu dia masih baru masuk kerja. Ngechat si Ustadz, janjian lah di hari itu kalau nggak salah
malam minggu belum lama ini, minggu kemarin kalau salah. Janjian datanglah si Ustadz Rukyah ini. Tapi sebelum Ustadz ini datang, itu di siang hari gue pamit mau berangkat kerja ya, nyari duit. Gue mau berangkat gue ngojek lah, mau ngojek, mau nyari duit. Tiba-tiba dapat sejam, gue berangkat jam 1, dapat sejam di jam 2 nya gue ditelepon sama orang tua istri gue, sama mama. Katanya itu istri gue nangis histeris, teriak-teriak. Dan posisi itu gue tanggung, gue lagi nganter orderan ke daerah Serpong. Jadi gue balik sore jam 5:30 sebelum maghrib. Itu Ustadznya udah datang. Gue ngobrol dulu kan sebelum rukyah, karena nggak mungkin datang langsung rukyah, capek. Ustadznya juga itu baru pulang kerja. Ngobrol dulu, akhirnya eksekusi lah di Isya. Setelah Isya baru mulailah tahap untuk rukyah. Karena menurut gue ini udah harus di rukyah nih, ini udah nggak bisa dengan cara yang biasa gitu. Nah, si Ustadz ini nanya ke gue, masih bisa, karena si Ustadz ini karena udah punya yang ngerti lah kayak gitu. Dia ngeliat gue, dia bilang kalau gue tuh bisa gitu katanya. Masih ngerti kan, masih bisa, masih punya dia nanya ke gue, masih punya pegangan, punya ini atau dari leluhur atau apa gitu kan. Dia nanya kayak gitu. Ya gue jawab lah, gue nggak punya kayak gituan. Mungkin kalau dari leluhur mungkin ada, tapi gue nya nggak menghiraukan dan nggak ada di tubuh gue juga gitu. Ya yaudah, kata dia minta tolong untuk didampingin istri gue buat dibantu, takutnya nanti maksudnya dibantu untuk melawan gitu, takutnya entah kenapa-napa atau apa ya kan. Mulai tahap awal disuruh istri gue ya meram untuk mendalami. Langsung masuklah istri gue, langsung nangis dan nggak taunya di situ gue baru tahu yang masuk pertama itu. Nah, jadi sebelum masuk nih kan gue disuruh merem juga kan, gue merem. Jadi tiba-tiba pas istri gue mau nangis itu, mau masuk nih si jinnya ini nih. Setelah si jin ini mau masuk, itu karena kan posisi gue berdua ya, gue sama kakaknya yang laki-laki, kakaknya istri gue yang laki-laki. Ya, di situ cuma gue ngerasa tiba-tiba kayak ada benda yang jatuh, kayak petir nyamber jatuh gitu, jedar. Itu gue langsung refleks, kaget gitu, kayak nyamber, kayak kaget, langsung melek, gue panik. Istri gue langsung nangis. Loh, aku pegangin istri gue, merinding puyeng juga kan, karena hal kayak gitu tuh pasti setiap kita menceritakan hal kayak gitu pasti ada yang sekelibatan lewat kepo, pengen tahu, datang mendengarkan. Dan ada juga yang dari sebangsa kawanan dia yang datang nih karena dia ini gue diceritain, datang dia. Jadi nangis sama si Ustadz ini, ditanya-tanya dia nggak jawab. Akhirnya Ustadznya bilang, saya izinkan atas kehendak Allah dipinjamkan mulut dan raga ini untuk kamu duduk, untuk kamu berbicara, untuk berinteraksi. Akhirnya setelah nangis dia langsung diam.
disuruh ngeliatin si ustadznya. Disuruh ngeliatin ustadznya, lihat saya, kamu lihat saya, kamu kenal kan dengan saya, dia senyum-senyum, ketawa-ketawa, kayak gitu, kamu kenal kan dengan saya, gitu, dengan nada ya serem lah gitu. Jadi nggak taunya yang masuk pertama ini itu adalah sosok jin yang dimana dulu istri gua itu mau dijadikan tumbal oleh pabriknya, dan nggak taunya dia masih ikut. Wah, merindingnya parah nih. Lalu jadi Rokok dulu. Jadi itu gue baru tahu tuh, dan taunya itu dia yang ngikutin dari dulu, masih ikut taunya. Katanya dia masih ikut. Rokok dulu aja, tangannya santai. Katanya dia masih ngikut gitu loh. Dia masuk lagi kan, yang masuk pertama itu tanyalah kan sama ustadznya, kamu kenal segala macem. Dia bilang, kamu jangan ganggu Depi lagi gitu kan. Kamu mau saya musnahkan atau saya buang kamu, atau kamu mau keluar, udah jangan ganggu lagi gitu kan. Dan dia tetap kekeh, dan dia masih tetap nempel kan, itu doain si ustadznya. Jadi nah sebelum doain itu nih diceritain dulu nih ke gua ya kan, biar gua tahu seluk beluknya ini awalnya tuh bagaimana. Jadi ada istri gua tuh kerja di sebuah pabrik. Kerja di sebuah pabrik ini. Jadi pabrik ini tuh dia sebelum bukanya dia pakai namanya itu pesugihan. Dia pakai pesugihan biar usahanya ini lancar, kaya gitu kan. Ya datanginlah orang pintar di daerah Pelabuhan Ratu, kalau nggak salah ya, itu Pelabuhan Ratu atau Pantai Pangandaran, gue lupa. Tapi ya kalau menurut gua itu di Pelabuhan Ratu. Dia datang ke sana, jadi dia pesugihannya itu di pantai. Jadi ada sebuah pantai yang di dalamnya itu, jadi dia turun di dalam lautnya itu ada gua yang tidak tersentuh oleh air. Masuklah dia di sana, dia pesugihan lah segala macam, biar kaya lah katanya. Tapi kalau misalkan lu masuk ke situ dengan tidak ada niatan apapun, lu tidak akan merasa apapun dan melihat bahwa gua itu indah. Tapi kalau lu dengan niatan yang seperti itu, pesugihan, lu masuk ke situ itu, lu ngelihat di sana itu banyak ular. Nah, jadi udahlah pesugihan itulah, tapi dengan perjanjian berubah. Makanya kenapa di pabrik tersebut sering adanya korban meninggal, maupun itu karyawannya maupun itu orang lain yang di depan pabriknya. Itu kan jalan raya, kadang suka ada kecelakaan di sana. Nah, cara ia untuk mencari tumbalnya itu, jadi bosnya ini kan datang ke pabriknya itu jarang. Sekalinya datang tuh dia kunjungan, dia selalu
ngeliat-ngeliatin itu karyawannya, kayak merhatiin karyawannya, dan dikasih saran sama ustadznya, kalau misalkan bos kamu datang dan merhatiin kamu, jangan kamu pandang matanya, karena di belakang bosnya itu adalah jin tumbalnya itu, yang bentuknya itu seperti ratu. Tuh. Kita nggak tahu itu ratu apa ya kan, ular atau apa. Dan di pabrik itu ada danau. Di pabrik itu dia ada danau dan taman. Itu kita nggak tahu itu emang sengaja dibuat atau emang itu suruhan dari si orang pesugihannya itu, si kuncennya itu. Jadi di danau itu, taman, ada danau, ada pohon. Di pohon itu ada ular. Warnanya merah. Ular kecil. Tapi kalau misalkan itu dia bentuknya jadi kecil kalau misalkan usahanya agak down. Kalau usahanya lagi naik, ular itu jadi besar. Sebesar motor bisa. Tapi itu dengan yang tak terlihat. Itu loh. Jadi ular yang tak kasat mata. Dan danaunya akan tinggi. Ketika usahanya itu lagi down, danau itu surut. Karena gue udah tahu kan kenapa ya, terus gue terlalu tanya kenapa istri gue yang dan alhamdulillah Allah masih menjaga istri gue buat dijaga gitu, gak sampai ini. Dan istri gue alhamdulillah orangnya ya sholat dan zikir gitu kan, jadi Allah masih sayang gitu istri gue. Dan tuh setelah didoain, dikentak segala macem, ngadu dengan kekuatan alam sana lah. Jadi mereka ngadu kekuatan, akhirnya si ini kalah. Akhirnya dia bikin perjanjian, disekat dan gak bisa lagi masuk ke tubuh istri gue. Gak bisa ikutin, bener-bener dibuang, bersihin. Dia lagi lah dengan cara dipaksa. Aman. Barulah sadar, mentah lah istri gua. Setelah istri gua mentah, masuklah tahap kedua, yang mana suka mengganggu tiap hari di rumah kan. Istri gua disuruh merem lagi untuk fokus. Suruh merem, ditanya, coba kamu fokuskan bahwa kamu ada di rumah. Ada di rumah? Sudah, ditanya. Udah. Coba kamu keliling di dalam rumah. Istri gue bilang, gak bisa, belum bisa. Ya, ditanya lagi, udah bisa? Jawab, gak bisa. Akhirnya dibantulah. Jadi itu tuh perjalanan sukma. Jadi sukmanya istri gue itu ada di kontrakan, ada di rumah. Jadi di rumah. Nah, dibantulah sama si ustaz dengan aluri sukmanya untuk istri gue bisa jalan untuk mengelilingi rumah. Akhirnya sudah jalan, ditanya, kamu lihat apa di sana? Belum terlihat. Dan gue di samping istri gue tuh cuman ya baca doa, bantu ya kan, memuji Allah gitu. Barulah setelah ditanya-tanya lagi, baru ditanya, kamu udah lihat TV? Udah. Dia ada di mana? Ada di belakang. Kamu samperin dia, jangan takut. Samperin. Ini dalam naluri alam sukma ya. Samperin dia, saya kasih senjata. Akhirnya saat itu mengucap doa untuk dan memuji Allah atas izin Allah, berikan Devi senjata, yaitu pedang yang sangat tajam. Akhirnya dengan penglihatan di naluri sukma, istri gue itu megang senjata, kita sebutnya samurai, yang sangat tajam. Lalu
istri gue disuruh pegang leher si makhluk besar itu yang hitam itu, suruh pegang lehernya. Setelah dipegang lehernya, Ustadz itu bilang, kamu bilang ke dia mau pergi dari situ atau saya tebas leher kamu. Ya, istri gue bilang kayak gitu, dan nggak taunya istri gue lemah, kalah kuat energinya. Akhirnya dilawan sama si makhluk besar ini. Setelah dilawan, masuklah ke tubuh, hadir dia masuk ke tubuh istri gua langsung di hadapan gua, tubuh istri gua langsung berubah. Maksudnya nggak berubah bentuk tapi berubah sukmanya. Setelah dilawan, istri gua lemah ya, masuklah ke tubuh istri gua, dia hadir, dia ketawa, benar-benar ketawa. Jadi makhluknya ini tuh sosok hitam besar, dia laki-laki. Nah, tahu lah dia, tapi dia nggak bisa karena dia tidak diizinkan untuk masuk tubuh itu. Maksudnya tidak bisa menggerakkan tubuh istri gua. Jadi dia lemas, dia cuma bisa nunduk sujud gitu kan, kayak orang sujud. Akhirnya sama si Ustadz itu dibantu dengan doa, dan atas izin Allah Ustadz bilang, kamu diperbolehkan untuk menggunakan tubuh ini untuk duduk. Si setan ini lemas kan, nggak bisa mengendalikan tubuh istri gue ini. Akhirnya dia lemas dengan posisi kayak sujud gitu kan. Si Ustadz ini lalu berdoa dengan izin Allah, dia bilang, ya Allah izinkan makhluk ini untuk mengendalikan tubuh ini untuk bisa duduk dan berinteraksi. Akhirnya diduduklah istri gue ini yang sudah dirasuki oleh si makhluk besar ini. Duduk. Setelah duduk, dia nggak bisa ngomong karena dia masih tertutup dan belum bisa mengendalikan mulut ini. Dia cuma bisa gitu, tawa. Nah, di sini serunya nih. Jadi saya itu diizinkan untuk berbicara, lagi bisa berinteraksi lah. Dia ketawa-ketawa, ditanya-tanya lah, kamu kenapa mengganggu keluarga ini? Kenapa kamu mengganggu Devi dan suaminya? Kamu disuruh atau emang kamu senang untuk mengganggunya? Dia menjawab bahwa dia senang karena dia kesepian katanya, gitu loh. Karena dia kesepian. Di situ gue bingung, kenapa dia bisa kesepian? Dia suka mengganggu. Dan posisi dia di belakang rumah dia. Jadi di belakang rumah ngobrol, berinteraksi, tapi dia ngobrol nggak terlalu banyak ingin berbicara, kan? Karena dia merasa angkuh, dia merasa sombong bahwa dia itu memiliki kuasa, memiliki energi yang kuat. Akhirnya kita menyebutnya si makhluk ini dengan si Ustadz ini bertengkar lah, ngadu ilmu. Kita sebut ngadu ilmu. Jadi kalau misalkan yang kita lihat, kalau misalnya kita nggak bisa lihat ya, tapi kalau yang bisa melihat itu kayak jadi Ustadz ini dia mengucap doa izin Allah. Jadi Ustadz ini ibarat kata di tangan dia ini ada api yang sangat panas, yang sangat banget panas, seperti api lahar atau api lahar lah, yang benar-benar panas dan nggak bisa siapapun menyentuhnya. Karena dia merasa sombong cuma ini. Terus Ustadz bilang ini, kalau misalkan kamu bisa menyentuh tangan saya, kamu saya bebaskan.
ayo kamu mau pakai ilmu apapun silakan. Akhirnya si makhluk ini mencobalah, tapi tidak pakai ilmu. Pertama dia coba menyentuh, mental tangannya, mental, ayolah, ayo kamu keluarkan semua tenaga ilmu kamu. Nah kalau kita lihat itu pernah lu pernah nonton kayak apa ya, kalau di film itu pernah nonton ini nggak, apa, Avenger yang ceweknya itu yang mistis, yang kekuatannya magicnya merah itu kan, itu kayak gitu. Jadi keluar gitu kekuatannya itu kayak sinar-sinar gitu, bener-bener kayak ya kalau kayak anime tuh kayak Kamehameha gitu kan, Son Goku kayak gitu. Dan kayak gitu dia begini-begini, si makhluknya si saya cuma begini, saya cuma dia begini, ayo sentuh. Makhluk itu begini, dia begini-begini ya kan, begini terus mental lagi, nggak bisa nyentuh, bener-bener kayak ada pembatas, kayak ada pembatas setiap dia mau gini dia menyentuh, mental lagi. Tapi si Ustadz juga nahan, karena setelah ini dia mental, Ustadz juga mental ke bawah, jadi kayak beradu, agak kayak ada magnet yang saling berlawanan, dia nggak bisa menyentuh. Dia ilmu itu yang si makhluk, ilmu pertama si makhluk itu gagal, nggak bisa, dia ngeluarin ilmu yang lain. Gerakan pertama itu seperti ini, dia ngeluarin gerakan yang kedua. Gerakan kedua dia begini, menyerupai kayak pistol begini, menunjuk kayak gini, begitu gini, mental lagi, akhirnya dia kayak ngaduk begini tuh. Itu tuh kayak kalau yang kita lihat itu kayak ada cahaya kayak petir gitu yang dia putarin, tapi dia nggak bisa menyentuh gitu. Jadi kayak ada pembatas api yang sangat panas di tangan si Ustadz ini. Karena dia berdoa atas izin Allah, dia minta pertolongan Allah, gitu kan. Jadi kita lihat itu kayak tangannya itu kayak panas banget. Dia begini dan tetap nggak bisa. Dia kerahin semua ilmu yang dia punya, itu tetap gagal. Dia mental, akhirnya dia udah lemas, si makhluk itu lemas. Itu benar-benar kayak hawa ini panas, dan di samping saya ini kayak di samping gue di samping gue tuh kayak panas banget. Gue ngerasa kayak di samping gue panas banget, bener-bener panas banget. Jadi itu, dan hawa juga bener-bener kayak ngadu energi, jadi energi yang saling beradu, jadinya kayak panas banget tuh hawa di ruangan tersebut. Jadi nuansa ini, ruangan ini panas banget, dan si makhluk ini udah lemes, udah bener-bener lemes dia energinya. Dan si Ustadz ini mengakui bahwa dia ini makhluk yang ilmunya sebenar-benar kuat gitu. Ini kalau misalkan yang ngituinnya paranormal pasti muntah darah si Ustadz yang Rokia ini, karena dia udah umurnya itu dari ribuan tahun katanya. Ya kalau naluri kita sih kita ya nggak expect aja kan, tapi kan emang benar, jin itu umurnya bisa ribuan tahun kan, kalau kita yang paham lah, bagi kita yang beragama Islam, emang jin itu umurnya bisa ribuan tahun. Jadi dia benar-benar udah ribuan tahun umurnya, ya ilmunya udah kuat banget, udah lemes, dia udah nggak ada energi buat ini. Nah akhirnya si Ustadz ini ngasih pilihan, karena si Ustadz ini nggak mau memusnahkan atau membunuh, dia bilang. Akhirnya berdiskusi lah Ustadz ini, karena dia punya pasukan, si makhluk jin ini punya pasukan taunya, tapi pasukan ini nggak bisa membantu karena terhalang oleh apa ya disebutnya ya, jin-jin Islam. Kalau disebut jin Islam yang bercahaya gitu, atau mungkin ada malaikat atau apa yang menghalangi untuk hadirnya pasukan dari jin yang jahat ini untuk membantu. Ya diskusi dan Ustadz ini berkata, ya Allah, perlihatkan di atas ini
sebuah rumah, sebuah kerajaan di alam seperti surga, di mana isinya jin-jin Islam yang baik, bercahaya, dengan makanan yang nikmat. Dia baca doa semacam, terus itu kita benar-benar kita nggak ngeliat, tapi kita lihat si makhluk ini yang merasuki tubuh istri gua, dia langsung nengok ke atas. Itu posisinya wajah dia tuh lucu, yang tadinya seram jadi lucu, jadi kayak muka malas, wajah kayak gini, sebegini dia. Bener real, ini bener real, kayak orang manja. Dia begini ngeliatin ke atas, gitu aja. Karena si Ustadz ini bilang, kamu setiap hari biasa makan bangkai kan? Ini saya kasih kamu lihat makanan yang nikmat, makanan di surga sana, makanan yang benar-benar nikmatnya tiada tara. Di sana ada wanita-wanita cantik gitu, yang di sana nanti kalau kamu ikut ke sana, kamu saya beri jodoh. Nah, saya minta izin sama Allah buat kamu diberikan jodoh di sana yang wanita cantik, yang bisa kamu nikahi, yang bisa berdampingan dengan kamu, menjadi pendamping kamu. Dia semakin tergoda, semakin semakin kayak dia punya pilihan yang, karena dia merasa kesepian. Walaupun dia punya pasukan tapi dia merasa kesepian gitu. Semakin lucu wajahnya, dia begini seperti orang bingung. Dan ketika si Ustadz ini bilang, ya Allah izinkan kayak turunkan makanan yang lezat ini ke bawah sini di hadapan dia untuk dia bisa melihat langsung makanan tersebut. Dia baca doa, digebrak, turunlah langsung situ adalah ke bawah. Si jin itu, si makhluk itu langsung ke bawah dengan wajah yang limplan dan lidah yang seperti kelapa, seperti ini. Jadi kita ngerasa kayak dia nih kelaparan, tidak pernah melihat makanan yang lezat, yang enak. Akhirnya dikasih pilihan, terus negosiasi. Ayo kamu mau ikut ke sana, mau masuk Islam, kamu mau masuk Islam, masih kamu bertakwa pada Allah, atau kamu tetap mau menjadi seorang kafir. Dia tetap tidak menjawab, dia hanya seperti orang yang pelin-pelan, dimana di hadapan dia dikasih makanan yang enak. Artinya negosiasi lagi, doa lagi, dia minta izin sama Allah untuk diberikan dia bisa menghirup wangi dari makanan ini. Akhirnya dikasih dihirup, semakin lanjut dia seperti nikmat lagi. Akhirnya dia minta izin lagi si Ustadz ini untuk si makhluk ini memegang makanan itu. Akhirnya diambil, dipindahin ke tangan si makhluk itu. Akhirnya dan dikasih untuk bisa menghirup lagi. Dan itu saya semakin nggak expect. Dan menurut saya ya hal yang lucu gitu. Itu langsung tiba-tiba makhluk itu kayak langsung gini, benar-benar kayak real di depan mata dia tuh seperti ada makanan yang lezat, dia langsung menghirup gitu. Akhirnya ditanya lagi, saya kasih pilihan, dan kamu mau masuk Islam, bertakwa pada Allah, kamu di sana bisa makan enak, kamu dikelilingi oleh perempuan-perempuan yang cantik, atau kamu mau tetap berada di rumah sana, tetapi kamu tidak bisa mengganggu, saya sekat. Saya beri tempat di sana, tapi saya sekat, kamu tidak bisa kemana-mana. Kamu tidak boleh mengganggu siapapun. Atau kamu saya musnahkan sekarang juga. Semakin pelimpan si makhluk tersebut, semakin pelimpan, semakin bimbang. Akhirnya dipaksa, karena sudah terlalu malam, itu dari habis isya jam 7 sampai udah itu di jam 10 malam. Akhirnya si Ustadz ini udah kesal kali ya, kan udah terlalu lama banget diskusi, dia kagak mau jawab. Akhirnya dikasih 3 pilihan lagi, dikasih hitungan 10 detik, kalau nggak jawab dimusnahkan. Pilihannya itu dia masuk Islam, atau mau tetap di sana disekat, atau mau dimusnahkan aja. Akhirnya karena udah pelan banget, dia bingung bagaimana macam, akhirnya dia menjawab si makhluk ini dia mau masuk Islam.
Dan setelah dia menjawab masuk Islam, si Ustadz langsung bertanya, ada siapa di samping suaminya Nepi? Yang dimana saya merasa, di gua itu merasa panas. Makhluk itu sambil ketawa berkata, kuntilanak. Kenapa kuntilanak itu ngikutin suaminya Nepi mulu? Kenapa ngikutin suaminya? Kamu suruh segala macam. Dia cuma ketawa dan nggak tahu, karena ya mungkin pasukannya merasa kan ini pimpinannya ya, jadi dia mengganggu di mana bukan cuma dia tapi siapa yang ada di sampingnya gitu yang mengganggu. Kira udah dibuang, udahlah akhirnya karena dia udah nyerah, ilmunya udah dicabut oleh izin Allah, itu mungkin oleh Allah dicabut kenikmatan dari ilmu isi makhluk tersebut. Akhirnya dia bersyahadat, bener-bener bersyahadat. Gue menyaksikan sendiri dia bersyahadat, tapi dengan nada yang lambat. Gue nggak tahu ya semua makhluk atau mungkin emang dia gitu. Karena di saat dia berbicara, berinteraksi itu berbicaranya tuh normal, tapi ketika bersyahadat dia sangat lambat. Dia suruh ikutin, pegang tangan, saya ikutin baca syahadat asyhadu kan, tapi si makhluk ini dengan nada lambat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu sampai seterusnya, sampai menggunakan bahasa Indonesianya itu dengan sangat nada lambat. Akhirnya jazakumullah, maksudnya ya alhamdulillah gitu kan, dia masuk Islam. Akhirnya dia udah gak bisa mengganggu karena dia udah masuk Islam, dia udah gak akan mengganggu, dia udah berjanji kan dengan bersyahadat dengan Allah. Akhirnya ya udah susah itu izin sama Allah turunkan malaikat dan jin-jin Islam untuk membawa dia ke atas sana, ke alam yang suci yang bersih seperti surga, di mana dia bisa makan makanannya nikmat dan berjumpa dengan wanita-wanita yang cantik rupawan, wah seperti yang dia idamkan. Naiklah, seperti dia naik, barulah dibetot dari bawah untuk dia keluar, dibantu karena dia tidak bisa keluar sendiri, dibetot, muntah lah istri gua muntah, dibetot, wah keluar semua, dibersihin, didoain, lemes, dan suasana adem lagi. Dan itu gue saksiin bener-bener kayak dengan alam sukma, gue melihat itu benar-benar dia, si yang tadinya dia gelap, hitam, seram, dia berubah seperti layaknya seperti manusia yang tampan, rupawan, diberi pakaian yang layak seperti seorang pangeran. Dia naik ke atas itu, kelar, istri gue alhamdulillah ya sembuh lah, kita anggap sembuh, dan akhirnya didoain doa menyelesaikan gitu, mengklirkan ruqyah. Alhamdulillah semuanya damai, tentram, dan aman. Tapi ada pasukannya yang nggak seneng, tapi nggak bisa menyentuh istri gua karena istri gua udah diberi penjagaan segala macam, tapi gue nggak diberi penjagaan karena saat itu mengira bahwa gua ini bisa menjaga diri gua sendiri gitu. Tapi ya emang gue bisa, tapi gua kalau misalnya posisi gua lagi lemas gitu, lagi gue juga butuh bantuan gitu kan. Dan setelah kelar dari situ, kebesokannya malam hari gue mau ngojek lagi, maksudnya nyari duit sampingan, itu dia masih ngikutin gue, tapi bukannya masuk Islam, pasukannya nggak seneng, ikutin gue, masih mengganggu, bikin gue lemas. Efeknya tuh bikin gue lemas, bikin gue males, tapi gue lawan, gue paksa, dan gue ngerasa panas dan berat banget gitu gue. Dan akhirnya gue lawan,
gue ituin segala macem, gue minta tolong mama gue yang bisa. Akhirnya udah, dia udah nggak pernah ngikutin gue lagi. Tapi ya setiap gue menceritakan apapun tentang dia, ceritakan balik lagi kisah yang seperti ini, dia pasti hadir. Maksudnya si pasukannya dia ini pasti hadir. Kayak ya dia mau tahu seperti itu. Dan mungkin ceritanya sih sampai sini aja sih. Jadi Bilang. seperti itu aja. Ya alhamdulillah sekarang dia udah aman. Tapi alhamdulillah istri janinnya gimana sekarang? Istri gue masih sekarang udah alhamdulillah makan udah lahap Udah nafsu ya, lah ya. tapi ada juga tuh setelah si makhluk itu masuk Islam, setelah masuk makhluk Islam, Ustadz ini menyarankan kepada gue, nanti gue disuruh pulang ke rumah, nanti karena dia udah masuk Islam dan udah pergi ke alam sana, dia akan muncul seperti bunda pusaka di sekitaran rumah gua. Karena si makhluk ini berkata bahwa dia itu adalah peliharaan si pemilik tanah tersebut, pemilik rumah tersebut, yang pemilik yang sebelumnya itu, yang peliharaan di mana dia udah nggak diurus lah gitu. Makanya dia mengganggu penghuni baru dan ini. Ya kebesokannya kenapa gue diikutin, gue nyari benda pusaka tersebut, dan bentuknya itu setelah ketemu bentuknya seperti batu. Tapi gue sekarang udah nggak ada karena gue tapi udah nggak ada sekarang karena si ustadz itu nyuruh gue ambil, tapi jangan pakai tangan kosong, pakai entah tisu, plastik atau apa, lalu direndam ke air yang udah didoain dengan ayat Ruqyah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Alaq, An-Nas, Al-Fatihah, ayat kursi, direndam, habis itu diambil lagi pakai alat bantu, setelah itu disuruh dibuang. Makanya sekarang ya gue nggak bisa memperlihatkan karena ya udah gue buang ke kali gitu. Nggak apa-apa, Encang. Tapi alhamdulillah udah damai lah ya masalah begitu. Jadi udah nggak ada gangguan-gangguan lagi. Lagi tadi dengan istri Encang yang katanya tuh sempat jadi tumbal juga kan. Tapi alhamdulillah udah enggak. Dan si perempuan tadi juga udah nggak ada juga ya. Yang katanya dia tuh pengen ngambil si janinnya ini. Nah, di sini gue mau nanya, Cang. Sebelum hamil atau sebelum nikah, istrinya juga kejadian kayak gitu juga. Pernah ngalamin nggak? Kalau untuk ngalamin kerasukan ya, itu ya yang isi tumbal itu. Si tumbalnya ini. Ya, jadi ini kejadian yang kedua. Jadi kejadian pertamanya itu di tahun sebelumnya, di tahun 2022. Tahun 2022 itu baru awal banget sih masuk pabrik tersebut, dapat setahun pabrik itu dia jadi tumbal. Ya, nah, sebelum itu lu tahu dari mana kalau si bini lu ini jadi tumbal pabrik itu? Ataukah emang ada tanda atau emang ada orang pintar yang memberitahu itu? Itu kan gua belum berjumpa lah ya. Di tahun tersebut gua belum berjumpa sama istri gua, belum kenal lah ya kan. Gua tahu itu setelah gua pacaran 2 tahun. Diceritain sama mamahnya istri gua waktu pacaran, di sini mama istri gua, karena waktu itu istri gua ketempelan, gua sembuhin. Akhirnya itu ketempelan yang biasa lah ya kan habis main dari mana gitu istri gua sama adeknya, istri gua yang nyembuhin. Mamanya tuh bilang di tahun 2022 itu Depi pernah istri gua ini pernah kayak gini, Depi ini pernah kayak gini, pernah kesurupan sampai di Ruqyah. Itu karena dia mau dijadiin tumbal pabrik tersebut itu. Berarti sebelumnya emang sempat berobat juga. Sempet ke si ustadz yang nyembuhin itu. Oh, jadi ustadz ini udah tahu lah ya. Udah tahu kalau bini Encang ini pengen jadiin tumbal. Bukan pengen, emang udah. Iya, mau dijadikan tumbal. Oke. Nah, sebelum itu apa di rumah orang tua juga pernah terjadi gangguan juga? Tadi kan kayak di rumah
Cincang katanya ada suara cicak. Nah, di rumah orang tuanya si Kalau perempuan di ini rumah gimana? orang tua tuh alhamdulillah nggak pernah ada gangguan. Gangguan karena karena pusakanya itu ada di ada di rumah gua bersama istri gua yang sekarang. Bisa karena yang mengganggu itu di rumah yang gua tempatin sekarang ini, bukan di rumah orang tua gitu. Jadi di rumah orang tua ini ya nggak pernah ada gangguan, aman aja, aman nyantai ya. ya. Ya, mungkin cukup aja kali ya sampai sini ya. Karena udah lumayan juga nih. Ya, Lumayan juga. Nah, teman-teman, kalau kalian ada cerita seperti Encang ini, boleh tuh kalian pesan aja lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Nah, ingat, sebaik-baiknya kita lebih baik kalau kita menjaga sholat kita dan selalu berzikir dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tuh, Mas Encang, kasih pesan-pesan ke teman-temannya supaya nggak digangguin seperti cerita Mas Encang tadi. pesan gua sih ya baik lagi kalau misalkan kita yang Islam jangan lupa jangan pernah tinggalkan sholat, selalu berzikir, beristighfar, dan untuk jangan mudah untuk jangan kosong pikiran, jangan bengong, karena kalau kita bengong dan memiliki emosional yang tinggi nanti kita akan berhalusinasi dan pikiran kita pasti nggak selamanya orang yang tiba-tiba bengong terus ke distract berperilaku seperti itu belum tentu itu kesurupan. Bisa jadi itu halusinasi dari emosional dia yang dimana dia bengong karena banyak pikiran, banyak masalah, lalu dia bengong, jadinya berhalusinasi. Itu aja sih pesannya. Nah, sebelum gue tutup, jangan lupa tuh tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga merasakan hal horornya di podcast Tajuk Misteri. Gua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Dadah.